Ya, kita buka surat Ghafir ayat 19. Ghafir ayat 19. Apa bunyinya? Masalah mata pengkhianat. Nah, apa maksudnya mata yang berkhianat? Mata yang mengintip hal-hal yang tak boleh dilihat. Ya. Ayat 19 itu ya. A'udzubillahi samiil alim. A'udzubillahi samiil alim. Apa lagi? Apa Adam, apa ginting? A'udzubillah baca. Kita A'udzubillah artinya apa? Siapa tahu? Aku memohon pertolongan, perlindungan. Kenapa kamu mesti berlindung? Karena di dalam mengaji ini setan nggak tidur dia. Selalu membuat manusia ini sibuk. Sibuk dengan hal-hal yang berbau kemaksiatan. Bosan. Masa bosan? Nah, gara setan. Supaya kita tidak diganggu setan, kita minta perlindung. Surat apa itu? Minta perlindungan. Itu mata berkhianat. Mata ngintip. Mata ngintip boleh? Tidak boleh mata ngintip. Mengintip sesuatu yang halal boleh. Seperti ente sudah menikah. Boleh. Iyalah. Tapi istri ente. Jangan yang bukan istri. Itu dihalalkan kalau sudah menikah. Tapi kalau belum menikah haram. Ya, tidak boleh mengintip-ngintip, apalagi kita orang belajar. Itu tanggung jawab guru ngasih tahu. Tanggung jawab siapa? Kalau nggak ada diberitahu sama guru, nanti di akhirat dijewer dia. Ditahan oleh orang yang melakukan maksiat tapi nggak ditegur oleh guru, oleh orang yang berilmu. Karena amar ma'ruf nahi mungkar wajib hukumnya. Mana dalil ya bunayya? Ulang lagi. Ya bunayya. Aqimis shalah. Wa'mur bil urfi. Wa'mur bil urfi wanhauna 'anil munkar. Wanha betul. Wa'mur bil ma'ruf bil urfi atau ma'ruf. Dalam surah Luqman itu. Ya bunayya aqimis shalah. Wahai anak sayang. Kata siapa ini? Kata Maryam. Seorang bapak yang penuh hikmah diberi Allah. Siapa namanya? Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Yang pertama sekali dinasihati anaknya apa? La tusyrik, enggak boleh syirik. Pertama kali. Ya kan? Banyak sekali itu. Sampai berapa ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya. Coba tengok. Harusnya orang tuamu, bapak, abimu, abakmu. Surat 31. Ya Luqman. Berapa kali ya bunayya? Coba kamu tengok, banyak enggak?
Ada nih ya bunayya nih. Nih, ankabut. Ya bunayya. Ini lagi. Nih. Wa in jahadak. Apa lagi? Ya bunayya lagi nih. Ya bunayya. Apa arti ya bunayya? Wahai anak sayang. Mantap kan? Lagi, Me. Ya bunayya. Di bawahnya ada lagi ya bunayya. Ayat. Ini tadi walatus mana tadi ya bunayya aqimis waqsid. Aqimis sholata wa Mana ya bunayya aqimis sholata? Ini, Me. Ayat 18. Iya. Ada 2 kali, Me. Ayat 17 lah. Banyak. Ayat 17 lah, Me. Ayat 17. 16, Me. Wa'mur bil ma'rufi. Bil ma'ruf. Apa arti ma'ruf? Sesuatu yang ma'ruf, yang biasa dikerjakan sunnah. Dikerjakan para salafus saleh itu ma'ruf itu. Ya, yang dikenal di zaman Nabi, bukan yang nggak dikenal. Kalau nggak dikenal namanya mungkar. Tahu kamu perbuatan mungkar? Lawan dari ma'ruf itu mungkar. Dilarang oleh siapa ini? Bapaknya. Anaknya dilarang. Kamu perintah orang kepada hal-hal yang ma'ruf dan kamu larang dari yang mungkar. Adam sama Mandra, Guna. Diam kamu. Perhatikan Adam. Sebut bapaknya ya. Ucap juga, Me. Ustaz nanti dia nggak nampak kali. Ya. Apa yang disuruh oleh seorang bapak? Suruh sholat anaknya. Ya bunayya aqimis. Jadi seorang bapak wajib memerintah anaknya untuk sholat. Kalau kamu disuruh sholat jangan mengeluh, membantah. Karena kewajiban. Allah menyuruh seorang bapak abi-abi ini, aba-aba seperti Luqman ini. Luqmanul Hakim. Seorang bapak yang bijak. Yang pertama kali disuruhnya apa? Aqimis shalah. Ya bunayya aqimis shalah. Coba baca. Ya bunayya aqimis shalah. Kenapa kamu panjangkan ya? Ya pertama panjang, yang kedua tidak panjang karena nggak ada tanda panjang, nggak ada alif kecil, nggak ada. Yang ada alif kecil tuh ya pertama. Ya bunai, aqimis shalah. Coba. Aqimis shalah. Wa'mur bil ma'rufi wanhau ya. Wanha aja. Oh ya. Karena anaknya mufrad tunggal. Jadi kalau untuk mufrad wanha. Kalau untuk jamak wanhau. Kalian larang wanhau dia. Kalau satu orang wanha. Kalau dua orang wanha. Pakai panjang. Kalau banyak orang wanhau. Kalau 3 orang, Me. Ya banyak, 3 lebih dari 2 itu jamak. Itu namanya jamak tuh. Wanha 1, wanha 2, wanhau banyak. Kalian larang wanhau anil mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu disuruh dalam Quran. Sebagaimana Luqmanul Hakim, seorang bapak bijak. Tahu kamu bijak? Bukan bapak pijak.
Marah-marah aja pandai tapi tidak baik ilmu. Itu namanya bapak bijak. Kalau bapak bijak gimana? Dia marah, pandai juga mengasih tahu dalil. Marah karena Allah, sayang karena Allah. Itu tingkat iman tertinggi apa? Ihsan, betul. Bagaimana caranya? Iman tertinggi itu hubbu fillah, baca. Wa bughdu fillah. Cinta karena Allah. Benci pun karena Allah. Ah, itu tingkat iman yang the best. Tahu the best? Mantap Jidan, nikmat tolib kamu ya. Ya. Apa? Tingkat iman yang paling tinggi apa? Itu dalam agama ihsan. Imannya bagaimana? Iman yang paling hebat. Cinta karena Allah. Ulang. Hubbu fillah. Wa bughdu fillah. Cinta karena Allah. Cinta karena Allah. Benci juga karena Allah. Ada orang cinta tidak karena Allah? Ada. Contohnya apa? Tahu kamu orang yang cinta tidak karena Allah? Misalnya dia nggak dikasih roti, marah dia. Itu namanya bencinya karena roti, bukan karena Allah. Atau dia karena dikasih duit 10.000, 100.000 dia senang dia. Dengan orang yang ngasih 10.000. 1.000 aja udah senang dia. Tapi kalau orang yang cinta sama Allah, dikasih atau tidak dikasih dia tetap cinta. Kenapa? Karena dia takwa. Karena dia orangnya beramal soleh. Bukan karena duitnya itu dia cinta, tapi karena amalnya soleh tadi dia cinta sama orang. Takutnya orang tidak cinta karena Allah tuh tahu. Kalau dikasih dia senang dia. Walaupun orangnya jahat, karena dikasih senang dia. Kayak wow tahu kamu? Dikasih tulang, dikasih daging, tuh dibelanya itu tuannya. Tuh wow, walaupun tuannya perampok pula. Iya kan? Aku tahu juga. Ada orang seperti itu, karena dikasih dia sayang sekali sama yang ngasih. Walaupun orang yang mengasih itu musyrik, nggak sholat, orangnya durhaka sama orang tua, perampok, tapi karena dikasih duit senang sama perampok dia. Berarti cintanya bukan karena Allah. Ada orang karena nggak dikasih geprek, ayam geprek, tahu kamu? Ayam enak, ayam Kentucky, ayam McDonald, ada MC Donald. Enak tak makanan itu? Karena nggak dikasih marah dia. Padahal yang ndak ngasih ini ustadz besar, syekh besar. Benci dia sama syekh karena nggak dikasih ayam McDonald. Ya, bencinya karena nggak dikasih ayam geprek, ayam apa lagi McDonald, hamburger. Bukan karena Allah. Ini namanya iman yang kurang ini. Paham ente? Apa yang disuruh seorang bapak bijak dulu pertama kali? Ya bunayya la tusyrik billah. Jangan syirik dulu pertama. Kan itu ayat berapa itu? 11 ya. Wa idz qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. 13 ya. Kalau ya bunayya aqimis shalah ayat 17. Seorang bapak wajib menyuruh anak sholat. Dalilnya
Luqman ayat. Apa lagi disuruh? Selain sholat apa lagi? Seorang bapak wajib menyuruh anaknya. Kamu disuruh sama Bapak Ali, bapakmu. Kamu juga. Belajar. Sholat. Dilarang syirik, disuruh sholat. Itu memang harus dalam Quran kewajibannya. Al-Quran. Ya. Belajar. Ya bunayya aqimis shalah. Coba. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wasbir 'ala ma asabak. Boleh dibaca wasabir. Adenan. Cara membunyikan shot sukun, shot mati. Tidak boleh wasabir, salah. Wasbir. Ditahan anginnya. Lisanmu terangkat isti'la. Wasbir. Tidak boleh dibaca wasabir. Anif. Wasbir. Itu yang betul. Wasbir. Apa arti wasbir? Dan bersabarlah. Kalau menyuruh orang sabar gimana caranya? Isbir ya akhi. Kan ada orang bilang kan? Isbir. Isbir. Sabarlah. Sabarlah kamu. Sabar kamu. Kalau wasbir dan sabarlah. Aku kedua Mel. Iya, nikmat tolib. Apa arti aqimis sholah? Itu, mari lakukan sholat. Tegakkan sholat, dirikan sholat. Nikmat tolib. Wa'mir bil ma'ruf. Wa'mur bil ma'ruf apa tadi? Wa'mur bil ma'ruf. Perintahlah oleh kamu wahai anak sayang. Itu artinya tuh. Ya bunayya, wahai anakku sayang. Aqimis shalah. Dirikanlah sholat olehmu. Jangan sholatmu bolong-bolong. Ada bolong-bolong di sini? Aful. Iya. Kenapa bolong-bolong? Mau kamu dikasih baju bolong-bolong? Orang yang sholatnya bolong-bolong berarti sholatnya cacat. Harganya murah itu. Agar supaya ditambal bagaimana? Rajin-rajin kamu sholat sunnah, sholat tahajud, sholat nawafil. Kalau kamu suka bolong, mata bolong juga kamu nanti. Mau? Sandalmu bolong, bajumu bolong, celanamu bolong, nampak bolong. Ya. Cantik enggak? Sepatu bolong, kaos bolong, baju bolong. Kalau sholat bolong kok cantik samamu? Kemana akalmu? Yang pertama kali hak Allah yang dihisab tahu kamu? Sholat. Awwalu ma yuhasabu as-sholah. Hak Allah yang pertama kali dihisab pada hamba itu apa? Sholat. Hak manusia yang pertama kali dihisab apa? Darah. Darah temanmu kalau kamu tumpahkan, nauzubillah, itu pertama kali dihisab tentang darah manusia yang tertumpah olehmu.
dituntut besar. Hak Allah yang pertama kali dihisap sholat. Kok surga pula sama sholat. Kalau sering bolong-bolong malulah. Malu kamu mestinya. Kenapa malu? Kata Allah apa? Sholat itu tiang agama. Kalau sholatnya baik, amalannya otomatis baik semua insya Allah. Kalau sholatnya rusak, agamanya pun hancur, amalannya pun hancur. Rusak parah. Kayak jalan rusak parah, mau kamu lewat rusak parah. Kayak di Simpang 5 dulu jalan rusak parah kan? Sekarang lumayan. Tapi ada juga yang rusak parah gara-gara sawit berat kali muatannya. Hancur jalan kan? Hancur jalan seperti jalan Siak. Ami pernah masuk dalam sekali segini. Yang dekat PT itu. PT pagarnya warna biru gitu kan? Iya, yang masjidnya dibangun besar, yang dulunya kecil. Ami pernah masuk situ kemarin. Waktu itu banjir, lubangnya dalam. Ami nggak tahu. Rupanya di tengahnya, masya. Mogok Honda jadi. Honda Mi. Iya, sebelah kiri. Kok tahu ente? Aku sering ngantar azam situ, pasti habis pulau jalan lain. Oh, masya Allah. Iya. Ya bunayya aqimis shalah. Baca. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Umur apa umur? Ain apa alif? Ain apa alif? Min azmil umur. Bukan a. Aja. Min azmil. Min azmil umur. Itu betul. Apa arti azmil umur? Ini dia udah hafal dia nih. Sok-sok dia. Udah hafal dia. Kamu hafal kan? Dia nengok tuh. Kamu nengok siapa? Hantu. Kamu hafal? Perkara yang sangat penting. Apa yang sangat penting samamu? Amar ma'ruf nahi mungkar dan bersabar di atasnya itu perkara yang amat. Kenapa? Kenapa amat penting? Kalau kamu tidak mau nyuruh yang baik, tidak mencegah yang mungkar, doamu tidak didengar oleh Allah. Azab turun otomatis. Tahu kamu otomatis? Tiba-tiba saja ada perbuatan maling, perbuatan mesum, perbuatan zina, pacaran, ngintip. Apa lagi? Perbuatan banyak dosa. Kemudian tidak kamu cegah, itu kamu telah meninggalkan perkara yang teramat penting. Ada orang ngintip,
diam aja dia. Ada orang mencuri, menculik, menipu. Kalau satu tangan. Kalau dua tangan ada yang membolehkan. Yang satu tangan sebelah kiri ini orang yang diazab di neraka seperti itu, dia bertelekan ya. Orang kepayahan ya kan. Dengan tangan kiri dia bertelean. Yang itu boleh. Tangan dua mungkin boleh. Apa namanya? Ami kurang tahu, yang jelas satu tangan aja. Ada gambarnya di Facebook itu. Janganlah kamu duduk seperti ini, penduduk neraka, penduduk yang diazab, telungkup juga. Ya. Dia diseret di neraka. Orang yang diseret itu telungkup dia, ditelungkupkan dia, ditarik dia jauh-jauh. Ya. Dia jalan dengan wajahnya, bukan jalan dengan telapak kakinya, tapi dengan wajah tertelungkup. Kemudian kakinya ke atas. Dalam surat Al-Muluk ada itu. Ya. Ayat 20. Ya. Berjalan dengan wajah di bawah, kaki ke atas. Nah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu perkara yang sangat penting. Letaknya kebaikan umat itu di mana? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Afamayuk Atau siapakah yang akan ini ayat 17. 22. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiya. Tahu kamu? Apakah orang yang berjalan merangkak dengan wajahnya tertelungkup itu yang mendapat petunjuk, atau orang yang jalan tegap di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus? Jadi orang yang dapat petunjuk itu yang jalan lurus di atas jalan yang lurus. Orang yang sesat itu yang tertelungkup dengan wajah, kaki ke atas. Paham itu? Jadi jangan main-main. Orang yang tidak mengambil petunjuk dari Allah dan Rasul, nanti jalannya seperti jalan orang tertelungkup dengan wajahnya, telapak kakinya wajahnya. Dihinakan dia. Azab yang menghinakan itu. Kenapa? Mestinya dijadikan petunjuk, nggak dijadikannya petunjuk. Sesuatu yang bukan petunjuk diambilnya sebagai petunjuk. Kan terbalik ya. Terbalik enggak itu? Yes. Malah adat istiadat nenek moyang diambilnya sebagai petunjuk. Al-Quran dan Sunnah dicuekin sama dia. Diajar dia main-main kerjanya. Disuruh datang taklim nggak mau taklim dia. Taklim itu kan petunjuk. Nggak mau dia mengambil petunjuk. Jalan pakai hidung lah dia. Jalan dengan wajah tertelungkup. Iya. Ada petunjuk di majelis taklim, ada Quran dan Sunnah dibaca. Apalagi dibaca fahmi salaf, dibaca kitab ulama dibuka. Tapi enggak mau dia. Malah hawa nafsunya yang diikutinya. Jualan-jualan dunia, sibuk dunia dia. Boleh cari dunia? Boleh. Tapi jangan dunia mulu. Iya. Mencari dunia boleh? Boleh. Mencari akhirat? Wajib. Wajib.
Mencari dunia itu jangan lupa saja. Wala tansa nasibaka minad-dun. Yang pertama diperintah wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah kebahagiaan di kampung. Kampung mana? Kampung akhirat. Di kampung akhirat yang dicari, Bung. Kampung Yahudi. Bukan kampung dunia. Dunia itu disuruh jangan lupa saja. Walatan sanasibak. Jangan kamu lupa cari bagian duniamu. Berupa untung-untung 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 100.000, 1 juta. Ya. 1 M untungnya boleh. 1 M itu kecilnya itu dibanding dunia ya. Kalau dunia jangan lupa. Kalau akhirat wajib. Wabtaghi. Wajib bagimu mencari. Carilah. Fima atakallah. Apa-apa yang didatangkan Allah untukmu. Apa didatangkan Allah? Surga dan kenikmat. Daral akhirah. Di mana itu? Surga itu? Di akhirat. Di aras. Di akhirat lah.